Sahabat Nadi yang terkasih, jumpa lagi dalam edukasi rohani dalam minggu ini. Sering kali kita mendengarkan istilah persekutuan para kudus. Dalam syahadat iman kita, istilah ini kita sebutkan. Apa sebenarnya persekutuan para kudus ini? Bagaimana ajaran gereja tentang persekutuan para kudus? Inilah yang akan menjadi edukasi rohani kita pada minggu ini. Dalam syahadat pendek gereja, kita sebutkan persekutuan para kudus atau Communio Sanctorum. Pernyataan iman tersebut baru lahir pada abad keempat dan dimasukkan dalam syahadat pendek gereja yang kemudian dikenal dengan syahadat para rasul. Communio Sanctorum dalam bahasa Latin tidak hanya dapat diartikan sebagai persekutuan para kudus saja, akan tetapi juga sebagai partisipasi dalam hal-hal suci. Kedua arti ini tidak bertentangan satu sama lain, sebab partisipasi bersama dalam harta keselamatan yang disebut hal-hal yang kudus, terutama Ekaristi, merupakan akar persekutuan antara orang beriman, yaitu para kudus menurut istilah yang lazim dalam kitab suci, yang juga dinyatakan dalam perhatian untuk saudara-saudari dalam iman. Lihat Roma 15 ayat 26. Gereja pertama-tama suatu persekutuan dalam iman, persekutuan dengan Yesus Kristus, 1 Korintus 1 ayat 9, atau persekutuan roh, Filipi 2 ayat 1. Komunikasi iman mengakibatkan suatu persekutuan rohani antara orang beriman sebagai anggota satu tubuh Kristus dan membuat mereka menjadi sehati sejiwa. 1 Yohanes 1 ayat 7. Dengan demikian, persekutuan para kudus pertama-tama merupakan persekutuan umat beriman yang kini sedang merayakan Ekaristi, atau persekutuan yang dibentuk dan didasarkan pada perayaan Ekaristi, di mana Allah menganugerahkan hal suci, yakni Ekaristi Kudus, kepada gereja, dan dengan demikian mengikatnya sebagai suatu persaudaraan dan persekutuan. Lebih khusus lagi, dalam Communio Sanctorum ini dibedakan antara gereja yang berjuang di dunia ini bisa mendoakan saudara-saudari yang masih ada dalam api penyucian, sehingga mereka semua dapat menikmati kemuliaan bersama Bapa. Gereja yang mulia dalam kemuliaan surgawi mengambil bagian dalam pembangunan gereja dengan mendoakan baik gereja yang masih ada dalam penyucian maupun gereja yang masih bersiaran di bumi ini. Misteri ini secara khusus kita rayakan setiap 1 dan 2 November. Dengan rumusan persekutuan para kudus, dari semula mau ditegaskan bahwa kesatuan dan persekutuan di dalam gereja bukanlah suatu yang lahiriah atau sosial saja, tetapi juga secara rohani. Sumber kesatuan gereja yang sesungguhnya adalah Roh Kudus. Selalu ditekankan bahwa kesatuan lahiriah menampakkan dan mewujudkan kesatuan dalam roh itu. Kesatuan organisatoris bukanlah penjamin kehidupan gereja. Sebaliknya, segala komunikasi dan kegiatan gereja berasal dari roh yang menggerakkannya dari dalam. Maka persekutuan para kudus akhirnya tidak lain daripada rumusan lain bagi gereja sebagai umat Allah, tubuh Kristus dan bait Roh Kudus. Dengan berpegang teguh pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Efesus 4 ayat 15.